Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, jadi hari ini saya akan membahas lagi sebuah produk terbaru dari brand tukang racun mamen. Ini adalah produk ketiga dari Real Bundle Daido terbaru yang baru aja launching dengan seriesnya Daido Shadow. Sekarang kita akan baca-baca dulu untuk spesifikasi untuk reel ini. Dia menggunakan 6+1 ball bearing 5.2:1 untuk gear rasionya, 11 kilo maksimum drag, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk fitur-fitur dia menggunakan teknologi terbaru Zero Drive dari Daido, MTD Felt, kemudian RPG2, Reinforced Power Graphite 2, Waterproof 6.0. Kemudian langsung aja kita akan unboxing. Dalam pembelian untuk reel Daido Shadow ini, di sini kita dapat apa aja. Nah, ini ada reelnya, ada handle, kemudian ada reelnya. Wow, reelnya keren mamen. Nih, si Shadow keren reelnya. Kemudian di sini juga kita dapat spare, ada clicker wire dan juga ini washer, kemudian ada stiker dari Daido dan juga ada skematik untuk reelnya. Dan sudah kosong ya di dalam boxnya ini. Nah, dalam pembelian untuk reel Daido Shadow ini hadir dalam 5 pilihan ukuran, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000 RK dan 6000 RK memen. Untuk emblem RK pada size 4000 dan 6000 itu adalah round knob. Jadi pada knobnya ini dia menggunakan tipe round atau yang bulat. Untuk 2000, 3000 dia pakai tipe T-bar. Dan untuk size 1000 itu dia pakai tipe flat bar yang kayak biasa untuk casting. Dan yang di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas di size 3000 aja. Pertama-tama untuk penampakan reel ini terkesan gahar mamen. Gahar, minimalis dan juga mewah juga ada. Pada bagian bodi dan rotor dia menggunakan pewarnaan painting black glossy sini. Kemudian pada bagian spoolnya ini dia menggunakan warna silverstone. Ada sedikit di bagian tengah striping warna hitam glossy. Ini aksennya keren. Jadi perpaduannya itu kayak minimalis banget itu untuk reelnya ini. Apalagi di bagian ini cover one way dia pakai warna merah mamen. Jadi dia ngejreng sendiri di bagian tengahnya nih. Tuh. Jadi bagus ya untuk penampakannya ini. Penampilannya keren tuh. Kemudian pada bagian bodi dia menggunakan bahan RPG2 atau Reinforced Power Graphite 2, di mana untuk bahan ini diklaim dari Daido memiliki kekuatan 20% lebih besar jika dibandingkan dengan bahan grafit reel pada umumnya mamen. Dan untuk tingkat kekakuan reel arm di sini pada saat saya berikan tekanan, ini udah terasa kaku banget mamen. Udah sangat maksimal sekali untuk sebuah bahan non metal. Pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan RPG2 juga. Dan di sini untuk tingkat kekakuan ini juga udah baik mamen. Udah keras. Lalu untuk rotornya ini kalau saya tekan ini space-nya ada tipis sekali, cuma di sepersekian mili, sangat tipis. Ini udah presisi banget untuk sistem one way-nya. Dan untuk reel ini dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi. Jadi pada bagian one way-nya itu udah dihilangkan dan diberikan seal pada bagian lower body-nya ini. Nah, jadi di sini dia akan memberikan nilai pertahanan terhadap air itu lebih baik ya. Kalau dia ada celah one way, ada switch one way, kalau ada cipratan dari bawah itu ada kemungkinan air langsung masuk menuju ke bagian one way sistemnya. Kemudian pada bagian handle, dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Untuk handle-nya ini, dia menggunakan bahan metal. Untuk knobnya menggunakan tipe T-bar, dan untuk knobnya ini juga dilapisi dengan lapisan karet, rubber, biar lebih enak untuk pegang. Kemudian untuk knobnya dia udah interchangeable ya, jadi bisa dibongkar pasang. Kemudian pada bagian dalamnya ini dia disupport dengan satu buah bushing, dan buat teman-teman mungkin yang pengen ganti bushingnya ini menjadi ball bearing, saya akan ukur size-nya di 3,5 kali 7 kali 2. Untuk sistem penguncian handle dia menggunakan sistem screw in handle, dimana untuk sistem lockingnya udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat, langsung kunci dia mamen. Untuk drive gear ini presisi banget, space-nya tipis sekali mamen, udah presisi banget. Handle nggak ada oblak, mantap. Untuk rotor nggak ada space, padat. Dan untuk stop and go-nya enak mamen, mantap sekali. Untuk handle pun dia menggunakan tipe interchangeable ya, jadi bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan reelnya. Pada bagian spool menggunakan bahan metal. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline ada di 18 mili lebarnya, dan untuk kedalaman
ada di sekitar 8 mm. Kemudian untuk spoolnya ini pada bagian bibir spool, di sini dia sudah diberikan lapisan anodize, di mana untuk lapisan ini akan membuat permukaan dari spool itu menjadi lebih halus, kemudian lebih licin, hingga nanti untuk frictionnya pada saat PE, kita lagi casting nih atau kita lagi lempar umpan, PE itu dia tidak akan terlalu berlebihan frictionnya ke sini. Jadi dia akan smooth sekali meluncurnya. Dan ini akan berakibat atau berefek pada saat kita membutuhkan sebuah teknik lemparan jauh. Ini akan mendukung untuk lemparan jauhnya, men. Kemudian pada bagian tutup spool di sini dia menggunakan desain yang tidak terlalu ceper, tetapi pada bagian sudutnya ini dia udah masuk ke dalam. Jadi harusnya sih dengan sistem seperti ini, dengan bentukan seperti ini, dia tidak akan lagi menyentuh twisting effect yang terjadi pada mainline waktu kita melakukan lemparan umpan. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support pada bagian sini. Kemudian untuk bagian drag system, dia terdiri dari beberapa layer sih. Di sini ada 6 layer ya. Nah, ini dia. Ada 3 buah drag washer berbahan felt, dan juga ada 3 buah key washer dan dishwasher berbahan metal. Dan untuk metal yang digunakan ini masih menggunakan metal yang tinggi kandungan terhadap besi, men. Dan di sini untuk bagian drag systemnya ini bisa kalian tambahkan grease biar bikin dia lebih smooth nanti pada waktu kerjanya itu, men. Jadi dia enggak tersendat-sendat ya. Untuk max drag sih pada reel ini berdasarkan spesifikasinya di size berapa ini? Size 3000 itu ada di sekitar 11 kg. Dan di sini untuk kinerja dari drag system pada reel ini, untuk setelan bawah atau setelan rendahnya ini enak, men, nggak ada kesetnya. Tapi ini untuk drag systemnya udah saya kasih grease tambahan ya. Ada sedikit sekali kesetnya. Nah, sedikit sekali dari transisi posisi drag diam ke drag bekerja itu ada sedikit keset. Tapi pada saat dragnya udah bekerja, nah ini enak nih. Tuh. Dia udah stabil pada saat drag kerja. Cuman di posisi awal aja. Itu pun dikit, nggak terlalu banyak. Kemudian pada bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal, dan untuk bell wire-nya ini dia masih menggunakan tipe yang klasik, model lama ini. Cuman ini nggak masalah sih, karena untuk bell wire dengan tipe seperti ini dia akan menggiring mainline itu cepat masuk ya. Jadi dia ada sudutnya, dia akan langsung masuk ke bagian line rollernya. Untuk bagian bell arm dia menggunakan bahan grafit RPG 2 juga. Kemudian untuk bagian bell assembly dia menggunakan bahan metal. Untuk bukan bell wire, pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini. Ini sangat lebar sekali. Nah, sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Daido Shadow ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio, dia menggunakan gear ratio berskala 5.2 berbanding 1 ya. Kita akan mulai dari sudut sini, men. 1, 2, 3, 4. Oke, bener banget di 5.2 berbanding 1. Untuk retrieve di sini dia terasa lebih smooth, men, jika dibandingkan dengan Daido bundle yang lama. Karena pada Daido bundle yang baru ini dia udah menggunakan teknologi zero drive. Nah, untuk teknologi zero drive ini adalah perubahan pada bagian drive gearnya yang sekarang dari Daido itu udah menggunakan sistem cutting. Jadi untuk drive gearnya ini dia akan jadi lebih presisi, dan untuk permukaan gigi-giginya itu dia akan jadi lebih halus. Jadi pada saat pertemuan dari dua gigi ya, dari drive gear ke bagian pinion gear, dia akan menjadi lebih stabil dan lebih halus untuk putarannya, men. Makanya untuk series bundle-nya ini lebih smooth sih kalau dibandingkan dengan series yang lama. Kemudian untuk retrieve pada reel ini juga terasa ringan, dan untuk putaran kosongnya di sini terasa balance untuk perputaran rotornya. Lalu pada bagian spring guide untuk reel ini dia menggunakan spring guide berbahan metal. Untuk pairnya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja bell automatic pada reel ini untuk rilisnya terasa standar sih, nggak terlalu lembut. Kemudian untuk tendangan balik atau blowbacknya itu juga terasa standar. Di bagian line capacity di sini saya akan bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,23 mili masuk 255 meter, 0,26 mili masuk 175 meter, dan 0,28 mili masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Shadow size 3000. Untuk hasil spooling belum penuh ya, ini masih bisa lah masuk kurang lebih di sekitar 50 hingga 60 meter lagi. Untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat rapi, men. Spoolingnya rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi.
Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan untuk housing clickernya ini untuk Daido bundle yang baru udah di-upgrade. Jadi untuk housingnya itu dia langsung menyatu ya, menjadi satu body dengan spoolnya. Jadi dia menggunakan sistem scrub. Dengan menggunakan sistem scrub seperti ini dia akan membuat kepresisian yang jauh lebih tinggi, men. Jadi untuk housingnya ini benar-benar akan berada di tengah. Pada saat dia berputar, untuk suara klikernya itu dia jadi lebih stabil. Karena dia sama rata, men. Dia benar-benar posisinya ada di tengah. Berbeda dengan sistem yang menggunakan pemasangan seng ya, yang ada seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Itu kalau dia presisi ya bagus, tapi kadang kalau ada meleset di sepersekian mili aja, itu akan membuat suara klikernya itu jadi kayak nggak stabil. Dia ada bagian kencengnya, ada bagian redupnya untuk suaranya itu, bagian lemahnya. Dengan sistem seperti ini dia akan lebih stabil sih. Rata aja untuk suara clicker yang dihasilkan, men. Kemudian untuk kinerja dari drag clickernya ini, pada saat saya putar spoolnya dengan tension drag kosong, di sini untuk pergesekan critical wire ke bagian housing clicker terasa cukup berasa di sini, men. Tapi sih harusnya untuk clicker wire-nya bakalan aman, karena untuk clicker wire-nya itu tadi saya lihat sudah cukup tebal, dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan pun di sini terdengar cukup nyaring ya. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di angka 7 sampai 8 untuk drag clickernya ini. Sekarang kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Real Daido Shadow ini. Pada bagian line roller di sini dia udah terpasang presisi. Kemudian untuk line rollernya ini udah sensitif juga. Kemudian pada bagian line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line rollernya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk rel ini juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant atau sistem pertahanan air 6.0, nggak tanggung-tanggung ya, ada 6 poin shield water resistant. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian ada pada bagian rotor nut di sini. Pada bagian one way pun di dalam sini nanti dia ada karet sealnya, dan pada bagian sini switchnya ini dia udah digantikan dengan karet seal juga. Kemudian yang dua lagi ada pada bagian sambungan handle dan juga AC cap. Di sini juga udah ada karet sealnya. Untuk berat rel Daido Shadow size 3000 ada di 269 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan bongkar dan kita akan cek untuk internal parts dari rel Daido Shadow ini. Nah, di sini pada bagian spool support saya akan hitung untuk size-nya. Dia pakai size di 3,5 kali 7 kali 2. Nah, di sini pada bagian pemasangan untuk main shaft-nya dia udah terpasang sangat bagus sekali ya. Jadi ini masuk sekali pada bagian ke belakang. Jadi untuk dudukan main shaft-nya ini udah terpasang dengan sangat kuat banget. Nggak gampang oblak pada bagian slidernya nanti, men. Pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan metal yang masih mengandung besi yang cukup tinggi. Cuman nggak usah takut lah ya, karena ini juga udah dilapisi dengan chrome. Tinggal nanti ditambah dengan grease proteksi. Jadi dia akan awet pemakaiannya, tapi tetap dalam jangka waktu tertentu ya. Nggak bisa dibiarkan berlama-lama, men. Apalagi kalau terkena air laut, pulang itu wajib dibersihkan dan di grease ulang lagi untuk bagian main shaft-nya ini. Kemudian pada bagian one way system di sini terdiri dari beberapa parts. Ada ball bearing dan juga babysitter, kemudian ada pinion gear. Pinion gearnya pakai bahan berat seperti biasa, one way clutch. Lalu juga di sini ada karet seal. Nah, ini dia karet seal pada bagian one way, dan juga ada one way sistemnya. Untuk one way-nya dia udah menggunakan one way satu arah, jadi dia tidak bisa di switch lagi. Kemudian untuk bagian ball bearing, support pada bagian pinion gearnya. Nah, ini dia. Ini dia menggunakan size di 6,5 kali 14 kali 5. Nah, jadi pada bagian drive gear untuk rel ini terkesannya udah sangat mengkilat, men. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri drive gear yang menggunakan sistem pembuatan dengan cara cutting. Dan dengan sistem cutting ini dia akan membuat bagian permukaan pada drive gearnya ini menjadi lebih halus dan lebih presisi.
hingga nanti untuk pertemuan pada saat dia bekerja ya, gear 1 dengan gear yang lain itu dia akan menjadi lebih smooth untuk pergesekannya mamen. Dan untuk drive gearnya ini dia menggunakan bahan zinc, lalu pada bagian asnya dia pakai bahan stainless steel, dan pada bagian idle gearnya dia pakai bahan zinc juga. Dan di sini untuk drive gearnya akan saya ukur ya. Size-nya ada di 24,80, sebelah kanan ada di 7 mili, sebelah kiri di 8 mili. Lebar drive gearnya di 27,50 mili. Kemudian untuk tebal giginya ada di 1,92, dan untuk lebar diameter idle gearnya di 11,03 mm. Lalu untuk drive gear dia disupport dengan 2 ball bearing support. Ini untuk yang sebelah kanan, size-nya di 6,5 kali 11 kali 3. Ini yang sebelah kiri, size-nya ada di 7,5 kali 14 kali 4. Kemudian pada bagian oscillating slider dia menggunakan bahan zinc juga, dan untuk oscillating slidernya ini dia disupport dengan satu buah slider guard pada bagian atas. Untuk oscillating gearnya di sini dia tidak dikunci dengan skrup, jadi dia plong aja gitu mamen. Kemudian untuk oscillating gearnya ini dia menggunakan bahan zinc juga, dan untuk size-nya lebarnya ada di 21,51. Untuk tebal giginya itu ada di 2,92 mili. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini akan langsung saya hitung. Pada bagian line roller ada 1, support spool ada 1, kemudian pada bagian pinion gear 1, drive gear 2, jadi 5 plus satunya ada pada bagian one way di bagian sini mamen. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet sih terbilang cukup banyak ya. Ini washer dan dishwasher pada bagian drag system, kemudian washer pada bagian clicker. Untuk clickernya sih udah aman di sini. Kemudian washer pada bagian rotor, di bagian main shaft, kemudian di bagian washer pada bagian one way clutch, ball bearing, dan juga one way system, hal yang wajar sih. Kemudian di bagian ini slider guardnya bereaksi keras, kemudian di bagian skrupnya pun bereaksi keras. Untuk skrup pada bagian pemasangan main shaft juga ini bereaksi keras. Di bagian sini tutup spool ini juga bereaksi keras mamen. Jadi terbilang untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini cukup banyak ya. Jadi untuk reel ini akan lebih cocok kalian gunakan untuk memancing di kelas fresh water, tetapi kalau mau diajak ke salt water pun tidak apa-apa mamen. Yang penting pada waktu kalian pertama beli, bongkar, lakukan grease proteksi yang bagus. Dan pada saat pemakaian, lakukan maintenance secara berkala dan sesuai dengan pemakaian kalian di lapangan. Jadi pada saat suatu hari, jika kalian mancing itu dalam keadaan ekstrim, entah relnya itu terkena guyuran air ataupun kena tercebur gitu, udah wajib untuk dilakukan maintenance total, bongkar, maintenance ulang semuanya. Dan untuk perawatan rutin sih paling di re-oil aja di bagian ball bearing, terutama di bagian line roller, kemudian di bagian one way, di bagian kiri dan kanan drive gear itu di re-oil aja. Dan ditambah lagi dengan teknik pemakaian yang baik, maka untuk reel ini walaupun dibawa ke kelas salt water, saya rasa akan awet-awet aja sih untuk pemakaiannya. Atau buktinya saya punya Daido bundle itu ada beberapa yang sering saya pakai di salt water. Sampai sekarang itu masih aman-aman aja, masih oke-oke aja. Karena saya melakukan perawatan yang baik pada reelnya mamen. Maka daripada itu untuk reel ini walaupun di harga 200-an ribu ataupun reel yang lain ya, di harga 200-an ribu kalau pemakaiannya dengan teknik yang benar, perawatannya baik, saya rasa untuk reelnya pun akan awet dalam pemakaiannya. Oke, sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Nah, akhirnya ya, setelah kita belakangan ini dibombardir mulai dari akhir tahun tadi mamen oleh produk-produk premium dari Daido, dimana untuk reel mereka itu bermain udah di high end semua sih untuk lokal brand kita ya. Dan memang produk-produknya itu emang gokil-gokil parah sih. Dan akhirnya hari ini kita dapat lagi sebuah produk low end dari Daido yang bisa menjadi sebuah pilihan baru buat kita mamen di range harga 200-an ribu yang bermain di kelas reel Daido bundle ini, atau di kelas basicnya lah, atau di kelas low endnya lah untuk Daido. Dan untuk reel ini sih tadi juga sudah kita cek ya untuk mekanisme, kemudian fitur-fitur, spesifikasi internal dan eksternal partsnya. Dan untuk reel ini sudah sangat memenuhi banget
sebuah standar reel di kelas 200-an ribu, terutama kalau kita lihat tadi pada bagian drive gearnya udah menggunakan sistem cutting, kemudian untuk seal water resistance-nya itu udah menggunakan 6.0 shield water resistant, banyak sekali, dan kemudian juga untuk spare part-nya sih udah masuk standar lah ya di kelasnya. Jadi untuk reel ini bisa jadi rekomendasi terbaru sih buat teman-teman semua. Dan juga untuk reel ini apalagi dari Daido itu udah ngeklaim bahwa untuk spare part after sale-nya ada men. Jadi kalau seandainya ada kendala mungkin di bagian-bagian krusial ya seperti drive gear gitu, ada jual spare partnya dari Daido. Nah itu sih untuk klaim yang saya dapatkan dari Daido. Dan secara keseluruhan sih untuk reel ini ya ini oke men, dari segi visualnya menarik, kemudian dari mekanismenya juga oke, standar, dan juga dari sistem fitur-fitur pendukungnya juga sangat menarik sekali. Membuat reel ini jadi salah satu rekomendasi lagi di kelas low end buat kita semua. Dan buat teman-teman semua yang bertanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Yang pasti untuk bermain di kelas casting, turnamen di segala lini men, kemudian light jigging, kemudian dasaran, mandas, bottom, rock fishing ini juga cocok. Kemudian untuk PE di size 3000 kalian bisa gunakan PE dari size 1, 2, 3. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan di 715, 817, 1020, 1030. Kemudian untuk spot freshwater, saltwater juga nggak masalah menurut saya. Yang penting seperti tadi saya bilang perawatan dan cara pakai. Kemudian untuk harga reel Daido Shadow ini dibanderol di range harga di sekitar 250 hingga ke 300 ribu aja, tergantung dari ukurannya. Dan untuk link pembelian buat teman-teman semua yang berminat untuk memiliki reel Daido Shadow ini, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.